Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikul uyun wa la tumathilluhu dhunun wa la yalhaquhu raibul manun wa tahid fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyaru fi 'adaliyatihi mutafakkirun. لا يقال وأين كان ولا متى كان ولا كيف كان قبل أن يكون نحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه. اللهم فصل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا الله اللهم صل وارحم على سيدنا محمد. اللهم سلم وارحم على سيدنا محمد. اللهم بارك وارحم على سيدنا محمد. اللهم اكرم وارحم على سيدنا محمد. اللهم احسن وارحم على سيدنا محمد. اللهم انصر وارحم على سيدنا محمد. اللهم نور وارحم على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم على سيدنا محمد. اللهم ارضى وارحم على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bimathiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina lanahjifana khairan wa firran amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan memberikan ruang atas kita semua, kesempatan atas kita semua, hadirnya keilmuan-keilmuan guna menyempurnakan segala macam bentuk sifat-sifat yang akan mengangkat derajat seseorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita di sini bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hamba dan dengan sunnah-sunnah serta hukum-hukumnya. Bersaksi kita semua bersama di sini sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah telah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaagungannya Allah, dengan kemahatinggiannya Allah dan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhiasilah jati diri baginda Nabi dengan kemahaindahannya tersebut, menjadi indah, menjadi bagus. Maka jadilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang senantiasa disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan di dunia wa akhirat. Dan kepada keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita beranjak pada halaman 39, ruas paling kanan bawah makalah ke-17. Mangga, siapa yang mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu asyarah. Qila as'adun nasi man lahu qalbun alimun bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdin kana wa badanun sadirun ala ta'ati wal marozi wa qana'atun ayriba bima fil yadi min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adimil ma'lufa.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu asyarah. Kila dikatakan, ya, maqalah ke-17, kila dikatakan asy'adun nas, ya, manusia yang paling bahagia. Dikatakan, ya, pada maqalah ke-17 ini, manusia yang paling bahagia ialah malahu qalbun alimun, ya, adalah orang yang memiliki, ya, apa? Qalbun alimun, hati yang senantiasa mengetahui, tersadarkan, ya, tidak ada tempat selain Allah dan Rasulnya di hatinya. Cecak kayaknya utuh. As'adun nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hati yang mengetahui, bi anna Allah Ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya, selalu menyertainya, senantiasa menyertainya dimanapun ia berada. Artinya itu hati benar-benar terpaut, benar-benar di dalam hatinya cukup Allah dan Rasulnya. Enggak ada makhluk lain yang ia perkenankan masuk ke dalam hatinya. Kita punya barang, seneng sama barang, cinta sama barang, bagus kita punya barang. Ketika diambil orang, marah, gak redo, gak ikhlas, karena itu barang ada di dalam hati kita. Kita punya pacar, pacar kita direbut orang, marah kagak? Marah. Karena itu pacar kita taruh di hati kita. Segala apapun itu. Nah, kalau kita sudah berani menyingkirkan barang-barang, makhluk-makhluk yang lain itu semua di hati kita, kita singkirkan. Cukup hanya Allah dan Rasulnya yang ada di hati kita, maka itu orang telah ditetapkan oleh Allah, mendapatkan stempel dari Allah, menjadi orang yang paling bahagia. As'adun nas, as'adun nas, orang yang paling bahagia, ya. Ketika kita terbiasa hidup enak, terbiasa hidup bahagia, mau makan tinggal Mbak, mau bikin kopi tinggal teriak Mbak, minta air putih aja tinggal Mbak, gitu. Segala macam Mbak, karena pembantunya banyak, orang tuanya kaya. Ketika berada pada satu posisi, pada satu waktu yang dimana itu semua tidak ada, kira-kira kepala puyeng apa enggak? Puyeng. Kira-kira hati terima atau tidak? Tidak. Kira-kira keadaannya sedih atau bahagia? Sedih. Nah, itulah orang kalau taruh segala sesuatunya dimanjakan oleh sesuatu, maka itu ternyata diam-diam dia telah memupuk makhluk-makhluk berada di dalam hatinya. Barang-barang yang semua bersifat dunia diizinkan masuk dan hidup subur di dalam hatinya. Maka orang tersebut siap-siap menerima kesedihan di akhir, ya. Di perjalanan menjelang akhir itu dia akan sedih terus sedihnya, ya. Jadi kata dalam sebuah maqalah dikatakan as'adun nas man lahu qalbun alimun, ya. Orang manusia yang paling bahagia ialah orang yang senantiasa
hatinya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyertainya dimanapun ia berada, dimanapun. Jadi kalau kita dekat sama yang maha kaya, nggak pernah bakal sedih. Kalau kita dekat sama dan tahu, sadar benar dengan yang maha kuasa atas segala sesuatunya, kita nggak akan pernah panik, bingung, puyeng segala macam. Tenang aja, iya, baik, iya, gitu. Subhanallah. Rojok langit terus. Setiap malam kita harus rojok langit. Baca sholawat 1000, baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Mau 77 boleh, mau 144 boleh, mau kita sama Allah. Biar hati kita lapang, luas, lega, penuh dengan pertolongan Allah dalam keadaan apapun. Baca alam nasrah yang kita bisa. Saya nggak hafal surat-suratnya, lu baca surat apa yang lu hafal? Kulhu, baca kulhu mau 1000 kayak. Ayo. Jangan biarkan kita diam waktu kita terbuang-buang hanya untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak pasti, yang tidak membawa manfaat fi dunya wal akhirah. Kita kan udah pada itikaf nih sebahagian, diajarkan, ya kan? Kita tinggalkan itu semua. Kita diajak tuh untuk bicara, tidak bicara dalam puasa itu ya. Kita berpuasa bicara, supaya lisan ini tidak banyak berbicara sesuatu yang tidak mengundang manfaat fi dunya wal akhirah, tidak mengundang ridhonya Allah. Ngapain? Diam aja, dicikir aja. Terus kita rojok yang maha kaya, rayu terus, mesrakan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan cintamu hanya terpaut hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan itu pasti, dan itu abadi ya. Secinta-cintanya kita sama bini kita, kalau bini kita meninggal, apa kita ikuti kubur ya? Secinta-cintanya kita tuh, cinta neng, ya Allah, abang cinta neng seumur hidup abang serahin cinta abang mana. Bininya mati duluan. Kalau meninggal duluan, apakah cintanya ikut terkubur? Apakah engkau mau menguburkan diri? Karena itu sudah berkata-kata sehidup semati. Ternyata palsu, ya kan? Yang kedua, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki wabadanun sabirun, tubuh yang sabar ya. Tubuh yang sabar atas apa? Ala ta'ati wal maradi ya. Tubuh yang sabar dalam menjalani ketaatan-ketaatan dan celaan-celaan. Bapak ketika lagi kenal istirham ya. Sebelum kenal istirham kayaknya duit ngalir ya. Pas kenal istirham ngapain jadi gini bengek. Mampet semua, ya Allah kan. Sabar. Allah uji niat kita, kekuatan niat kita ya. Ini ketika kenal istirham kayaknya gampang banget semua. Ya Allah, baru masuk istirham 4 bulan udah dikeluarin dari kerjaan. Baru kenal istirham 5 bulan dikeluarin dari pesantren, dari segala macam. Ya bini marah-marah mulu segala macam. Wah, ngapa jadi begini sih? Kalau dia sabar, maka Allah tetapkan dia menjadi orang yang paling bahagia. Sabar dalam menunggu hikam-hikam, dalam menunggu hikmah-hikmah yang akan membawa permintaanmu kepada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Sabar. Baru kenal istirham, saya mau tobat bah, bener-bener. Baik, siap. Baru 2 minggu kenal istirham, kena stroke. Ngapain? Ya Allah, saya batin juga tuh. Ya ngapain jadi begini? Ya makin nogah aja orang. Ya kan? Ada aja, ya Allah. Ternyata ketika dia sabar, Allah pengen uji orang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang paling bahagia. Allah kepengen banget ngelihat senyumnya itu penuh dengan cinta.
Dulu senyumnya palsu, mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah, semuanya dalam kepalsuan. Tapi ketika begini, ketika diucapkan Alhamdulillah, ketika diucapkan Ya Allah dengan penuh tangisan, tangisan ini benar-benar memaksa Allah untuk memberikan rasa cintanya kepadanya. Amin. Kan gitu ya. Akhirnya pincang-pincang, ikut ziarah, ikut baca maulid, ya Allah, sampai kena knalpot. Ya ngapain jadi begini, yang tadinya punya ilmu kebal, ya dibacok gak mempan, ziarah ke Muria, bawa kakinya. Ya ngapain jadi begini. Tuh, diminta sabar kata Allah. Karena Allah kepengen dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Sudah, kehidupan dunia kamu udah ngalamin semua kata Allah. Sekarang kamu diminta sama Allah, kamu yang terpilih oleh Allah menjadi orang yang paling bahagia nanti. Syaratnya cuma satu kata Allah, sabarkan dirimu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Diuji dengan berbagai macam bentuk saudara-saudara yang modelnya kayak begini. Bukannya ngegirangin malah ngebuliin, ya kan? Tapi subhanallah. Tapi rasa bulinya itu, saya rasa bully yang penuh hikmah, mengundang manfaat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau udah kiai ngomong, des gitu kan. Masya Allah. Nah, disuruh sabar dalam menjalani ketaatan. Empah itu ya, suruh sabar sama Allah. Ya Allah, gue di sini kagak ngapa-ngapain, cuman disuruh sholawat doang, makan, ngerokok, sholawat, makan, ngerokok, sholawat. Akhirnya setan masukin tuh, bisikin, lu kayak nggak punya manfaat lo, badan gede, modal ada semua, wajah ganteng, masih di sini aja pakai sarungan kayak orang bego lo, gitu. Kata setan begitu tuh, bisikin terus. Ya dah, ya Allah, mana nggak bisa kemana-mana. Sekarang pandemi aturannya banyak, ya. Plat ganjil nggak boleh masuk kota, plat genap belum masuk kota. Udah dapetnya plat ganjil, otaknya juga ganjil lagi gitu. Banyak tuh, diuji terus. Nah, harus sabar ya Allah ya. Ketemu model gurunya begini lagi kan, yang ngebimbing Pak, ya Allah, orangnya hitam, jelek, kumanan, tatoan lagi, ya lah, di mana benernya ya, kata gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, sabar kata Allah. Kalau kamu yang terpilih, ternyata kita di sini mudah-mudahan adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah nanti di dunia wal akhirat. Anak-anak kita juga kelak akan menjadi anak-anak yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Cuman syaratnya satu, kita kudu harus sabar ya. Mobil dijual ya, proyek, ya Allah, modal belum ada. Sabar udah. Lo mau zikiran kayak gimana juga kata Allah, sabar udah ya, karena nanti akan menjadi bahagia ya. Dia di hasil akhirnya menjadi orang yang paling bahagia. Ini mau lahiran anak, duit nggak ada, gaji dikurangin, ya Allah, ada aja. Resip malam lagi kan, dah elah, uang operasional dipotong segala macam. Aduh ya Allah, banyak banget. Nah, diminta tuh supaya murni, sholawatmu itu murni apa? Sholawat yang penuh tunggangan. Ya. Kadang kan kita suka menunggangi sholawat. Artinya kita baca sholawat hanya untuk kepengen ini, kepengen itu gitu. Nah, itu namanya kita bersholawat menunggangi sholawat itu. Udah baca aja karena Allah, sabar yang penting. Sujud sabar, apa semua sabar, jalani itu semua dengan penuh keikhlasan. Udahlah, kita udah banyak, kita semua udah ngalamin yang A, yang B, yang C, yang D sampai Z, udah semua kita jalanin. Udah tinggalin. Sekarang kita pengen ngalamin rasa cinta kasihnya Allah tuh kayak gimana sih? Ketika kita sujud tuh Allah bagaimana sih sama kita? Ketika kita takbir, ketika kita zikir, ketika kita menjaga wudhu, Allah tuh ngebelai kita tuh seperti apa sih? Cari tahu di situ, kejar di situ. Cara Allah membelaiku tuh gimana sih? Cara Allah memeluk aku tuh bagaimana sih?
cara Allah tuh menyayangi itu bagaimana sih gitu. Nah, coba cari di sujudku. Sujudku ada yang salah nggak? Kalau sujudku ada yang salah, ternyata ya cuman segini doang. Ya karena kitanya begitu doang. Nah, coba lebih kali lagi, lebih ini lagi, cari begitu. Cari tahu. Ngaji jangan cuman duduk. Ngaji yuk gitu. Cari, tanya. Ada guru di situ, ada apa yang ngomong. Kaji terus pelan. Ya, jangan malu bertanya untuk sesuatu yang membuat semakin bertambah kadar semangat kita dalam ibadah kepada Allah. Ya. Nah, ini disuruh bersabar tuh dalam mencari ilmu, juga suruh harus sabar. Segala macam ujian-ujiannya itu dan berbagai macam bentuk cara-caranya. Dan yang ketiga, as'adun nas, ya, manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki wa qana'atun, ya, qana'ah, bersifat qana'ah, yakni ia rela, ya, ayridon bima fil yadi, ya, dengan apa yang ada di tangannya. Hari ini dikasih segini, udah diam di rumah. Hari ini dapat 50.000, udah balik ke rumah, peluk bini, cium kening bini. Ya Allah, doain, ya, kening bini kita ini sering sujud sama Allah, gak berhenti-berhenti. Cium tuh kening bini kita, ucapin bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya alimal ghaibi wa syahadati fashhad waktubna ma'a syahidin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca tuh di kening bini kita, Allahumma shalli warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma radha warham ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ku kecup kening istriku ini, ya Allah, sebagai ungkapan rasa syukurku kepadamu, ya Allah. Engkau telah menjaga segala-galanya, ya Allah. Sujudnya ini lebih diterima oleh Engkau, ya Allah, ketimbang aku sujudku kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala macam bentuk permintaan-permintaan dalam kebutuhan hidupku ini, ya Allah. Mudahkan segalanya, ya Allah. Hati istri girang, hati istri bahagia, menangis, menetes. Jadi doa, qabul. Apa yang ente minta, dahsyat. Panggil dengan qaul ma'rufan. Panggil istri dengan bahasa yang indah, dengan bahasa sayang, dengan bahasa santun, bahasa yang mengundang. Karena kita imamnya. Yang akan menuntun anak dan generasi kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kudu harus benar sebagai imam. Cium, jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi-gengsi. Kita kan pada gengsi nih. Lah, nyium bini kita. Bini kita udah dulu cantik, sekarang udah pada bleper. Ya, lah hitam, jelek gitu kan. Ya, kenapa jidatnya kayak ancemoy gitu kan. Buset, kayak apaan gitu kan. Ya Allah, tuh ketutup sama itu sehingga kita sulit untuk berdoa kepada Allah dengan baik dan benar. Dihalangin, pasti dihalangin. Nggak diizinkan oleh setan untuk kita berdoa dengan baik dan benar dengan bahasa yang santun dan indah. Sikapi, layani bini kita nih, istri kita nih dengan penuh keistimewaan, karena itu hadiah dari Allah. Rawat baik-baik, jaga baik-baik. Pemberian Allah, hadiah Allah itu adalah wanita terbaik buat kita. Wanita terbaik pilihan Allah untuk kita, untuk anak-anak kita, semua yang terbaik dari Allah itu. Maka ketika engkau remehkan dia, maka engkau meremehkan Allah. Itu sudah pasti. Kalau engkau sudah meremehkan dia, engkau sudah meremehkan Allah. Engkau mau berdoa kayak gimana pun, fala ujibalakum, Allah gak akan kabulin. Biar kata gimana, pelan-pelan baik-baik, minta sama Allah, baca dengan sempurna. Di keningnya itu yang selalu dipakai untuk sujud, cium dengan penuh kemesraan, cium dengan penuh rasa, cium baik-baik, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, mohon ampun aku ya Allah, selama ini aku tidak tahu ya Allah,
tidak mengenal ya Allah, tidak mengerti ya Allah, tidak paham ya Allah. Izinkan aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Dan aku bersaksi kepadamu ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi aku kepada engkau ya Allah, ini adalah hadiah terbaik yang engkau berikan kepada diriku, yang selama ini aku lupai, aku lalaikan ya Allah. Sambil dirasain tuh, minta. Mau diomongin boleh, keras-keras boleh di depan bini kita, nggak apa-apa. Astagfirullah, asyhadu an la ilaha, ya alimal ghaibi wa syahadati fashhad. Dia yang menemaniku selama bertahun-tahun, dalam keadaan aku sakit, gembira, senang, pahit, susah, payah. Kita lagi senang sama perempuan lain, istri kita di sini di rumah di Jakarta tetap sujud berdoa kepada suaminya. Suaminya masih main sono, main sini segala macam. Tapi dia tetap setia sampai sekarang, membesarkan, merawat anak kita semua, menjaga anak. Masya Allah, sampai luar biasa. Ya, kita pegang tuh baik-baik. Itu harta terindah, harta terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Jadi kalau kita susah-susah doa, ini kok payah nih, nggak ada jalan keluarnya, karena kita itu tadi meremehkan pemberian Allah, meremehkan hadiah terbaik dari Allah. Kalau kita menganggap istimewa hadiah terbaik dari Allah ini, maka diistimewakan pula pintu-pintu rizki buat kita, nggak susah-susah payah. Sampai di sini paham? Paham? Ya. Jangan ada yang nakal lagi ya. Ibu-ibunya nggak ada ya? Ada. Bu. Udah ntar, panjang. Hadiahin bu, umroh bu, abah bu. Wa qanaah, dan qanaah, sifat qanaah yakni rela dengan apa yang ada di tangan. Ya. Min kismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adami ma'lufatin, ya, ma'lufatin, dari pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari ketenangan hati ketika tidak ada hal-hal yang biasa dimiliki. Ya, tadi jangan paksain terus. Aduh sayang nih baru dapat 50.000, nggak bisa ngasih ke istri banyak, nggak bisa ini, nanti besok buat bayar sekolah nggak bisa, segala payah. Aduh ya Allah, kejar terus. Jangan, udah balik ke rumah, pulang ke rumah, sujud, cium tuh bini kita, sujud, baca Quran, sholawat, baca zikir pada Allah. Udah siapin diri nih untuk bekerja ntar malam, ya, ngegedor, ngerojogin langit. Ya, dengan cara apa yang kamu bisa, minta sama Allah. Yang sudah kamu hafal sekarang, aku hafal pakai baca Qul An-Nas, baca udah itu, minta sama Allah, ya Allah. Pintu pembukanya tadi, cium tuh kening bini, ya, jangan digamparin mulu bini kita, gamparin, jadi bego, tolol, puluhan tahun udah nikah sama gue masih bego aja bikin susu, kira-kira kan begitu, bikin kopi aja masih kagak ngerti, la ilaha illallah. udah ngatain bini pakai la ilaha illallah gitu macam-macam. Paham situ ya? Masuk ke makalah ke-8 terus apa sudah? Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata 'asyara an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablakum minal umam bisalati khisalin yubudul kalami wa huwa ma la khayra fihi fid din wa dunya wa budul ta'ami wa huwa ma la yu'inuhu 'ala ad-din wa budul manami wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu saminata asyarata an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablakum minal ummami bisalasi hisalin. Maqalah ke-18 an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai
radhiyallahu anhu, semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada beliau, berkata beliau, innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya kerusakan yang menyebabkan rusaknya orang-orang sebelum kamu, minal umami, dari umat-umat sebelummu, bisalasi hisalin, itu dengan 3 perihal, yaitu wahuwa, yaitu bifudulil kalami, yang pertama disebabkan oleh berlebihannya bicara seseorang, rusaknya orang-orang sebelum kamu. Kerusakan yang menyebabkan rusaknya orang-orang sebelum kamu dari umat-umat sebelum kamu itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, berlebihan ia dalam berbicara, suka ngelebih-lebihin, berlebih-lebihan dalam berbicara, ya. Biar gampang, biar enak, lebih-lebihin. Biar itu orang senang, lebih-lebihin, ya. Wa huwa ma la khaira fihi fid din wa dunya, fid dini wa dunya, yaitu berbicara yang dimana tidak ada kebaikan di dalamnya, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Bifudulil kalam, berlebihan berbicara, bicara yang tidak ada kebaikan di dalamnya, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, ya. Jangan dilebih-lebihin, ya. Juga jangan dikurang-kurangin, ya. Yang kedua, wa fuduli ta'ami, berlebihan dalam makan, ya. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din, yaitu makan yang tidak dapat membantunya atas urusan agama. Kita kan maunya kuliner, makan, udah makan, apalagi makannya rame-rame, demen banget. Tapi habis makan bukannya makin tambah kenceng ibadahnya, tambah kendor, ya. Makin males, mau ngaji males, mau ini males. Hati-hati kalau udah begitu. Itu adalah salah satu sebab rusaknya orang-orang sebelum kita. Jangan sampai kita ulangin lagi, gitu, ya. Jadi kalau makan banyak boleh, silakan, asal ngajinya, baca Qur'annya, habis makan banyak minimal 2 juz, minimal banget. Kalau makannya banyak, ya otomatis harus 5 juz. Gimana caranya? Ini habis makan banyak, ngerokok banyak, ngopi banyak, ngobrol lagi banyak lagi, wah, ngaco aja makin udah sono. Bukannya makin bener. Ya Allah, gue ikut istirham bukan makin bener, makin hancur begini. Ya begitu emang. Ya lo nya kagak introspeksi diri, ya kan? Nah itu dia, bahkan banyak udah tidur lupa aja. Masya Allah, ya. Yang ketiga, wa fudulil manami, berlebihan dalam tidur. Sesungguhnya kerusakan yang menyebabkan rusaknya orang-orang sebelum kamu, minal umami, dari orang-orang sebelum kamu pun, itu selalu disebabkan oleh 3 hal, yaitu banyak bicara, yang kedua banyak makan, yang ketiga berlebihan ia dalam tidur, ya. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid dini, yaitu tidur yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam agama. Tidurnya itu nggak membawa faedah, ya. Kalau dia tidur hanya untuk menghindari segala macam bentuk hal-hal ghibah, fitnah, apa semua urusan dunia, dia bawa tidur aja, dia bawa asik ya. Dia bangun, sholat, ngaji, selesai semua, dia tidur, bangun, sholat, ngaji, gitu aja. Tapi kalau tidurnya berlebihan, ya,
Habis tidur lagi. Hati-hati, itu akan merusak segala macam bentuk sel-sel ya, yang akan membawa manfaat kamu ke dalam dunia dan akhirat, tidak bisa berfungsi dengan baik dan benar. Lanjut, apa cukup? Cukup ya, udah pada ngantuk. Mau tidur? Mau makan? Atau mau bicara banyak? Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya atau